Hai, kita masih kembali di Hitam Putih dan tema kita malam hari ini masih badut. Jadi badut itu sebenarnya sesuatu yang penting ya, apalagi buat karena di dunia entertain itu kalau lawak komedi itu awalnya juga badut, basicnya semuanya juga badut, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dianggap lucu. Tapi di zaman badut yang sebenarnya badut, badut itu harus memiliki keahlian gitu. Jadi bukan dan dia tidak menghina orang, dia tidak ngeledekin orang, tapi harus memiliki keahlian. Itu yang disebut dengan clown. Dan kalau di Amerika sendiri, clown itu luar biasa. Bahkan ada sebuah acara, contohnya Circus de la Soleil. Iya, iya. Circus de la Soleil itu ada clownnya, dan kalau Anda bayangkan, clown di sana dibayarnya sekali manggung, kalau uang sini bisa ratusan juta. Itu satu orang clown. Benar-benar clown profesional. Apalagi Membuat tertawa orang mahal loh. Betul, betul. Tapi ya, mereka punya kode etik sendiri, itu yang disebut clown. Dan Pak Mupri ini adalah salah satu orang di Indonesia yang meneruskan budaya clown itu. Jadi ada teori-teorinya yang dipakai. Bahkan kalau saya nggak salah, dan banyak menurunkan orang sebenarnya. Ucok Baba tuh pernah Ikut saya 7 tahun. pernah ikut 7 tahun. Kalau nggak salah Mas Tukul juga pernah. Betul. Oh yang ikut ngebadut? Ngebadut. Ikut waktu belum jadi sukses. Mas, belum dapat duit nih, ikut badut. Ayo. Adiknya Basuki itu si Ganis, ayo ikut badut. Ayo. Teman-teman pelawak sebagian sekarang udah pada bikin badut-badut loh. Kenapa? Nggak mungkin mau ditampil di diundang pelawak ulang tahun. Nggak laku-laku pelawak. Almarhum Mas Bagio selalu kalau tampil di tempat Pak Harto, kamu Pak Mupri duluan loh, kan pelawak yang diundang, pelawak tuh enggak, aku belakangan, mesti begitu deh. Di show maupun di Lubuk Linggo di mana ada, kalau ada tampil dengan artis, kita mesti keluar dulu, nyanyi, cerita, main sulap, baru panggung penyanyi istirahat, aku main sulap, selesai itu baru pelawak terakhir, loh ini istilah gitu. Jadi ada Iya, caranya ya. artinya selalu di panggung mesti pelawak mesti paling belakangan. Pemain sulap mesti belakangan. Nggak mau suruh duluan main sulap gitu. Ada Pak Tarno sih sekarang duluan. Tapi oke, saya menemukan seorang badut juga, atau mungkin kita mengenalnya dengan badut sekarang ya, tapi sebenarnya bukan badut, ini lebih ke karakter yang sekarang banyak di pinggir jalan. Jadi kalau ada pinggir jalan tuh banyak kayak badut yang goyang-goyang sendiri ya. Iya. Ya kan, nah saya nggak tahu tuh, saya sih agak serem melihatnya jujur aja pada saat itu. Cuman, Kasihan kadang-kadang. nah betul makanya. Tapi kita mau lihat juga seperti apa sih. Ini ada satu orang yang kita undang ke Hitam Putih. Ini adalah Pak Makroni. Dan kita lihat dulu seperti apa sih kehidupan dari Pak Makroni sebagai seorang badut pinggir jalan. Silakan. Pak Makroni, atau yang sering dipanggil Pak Bolot, merupakan salah satu badut yang biasa berjoget di pinggir jalan. Bapak berusia 70 tahun ini tetap berusaha dan bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak itu. Baik, Cika silakan diundang. Iya ini ya langsung aja ya Bapak Makroni. Bisa, Pak? Joget. Kelihatan ya? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini terlihat sih. Lucu banget. Asik. Udah. Sian udah tua Pak Makroni. Yeah. Bisa udah nggak? Saya jadi pengen ikutan. Bisa ke sini orangnya, ke sini. Ya. Pak Makroni. Pak, udah. Pak, udah. Udah. Ini dibuka apa gimana? Ya iyalah, masa begini duduk Cika. Kirain kayak begini. Dibuka, Buka ya. buka. Buka ya. Yeay. Selamat malam, Pak. Makroni agak Silakan. kenceng dikit enggak dengar. Oke, jadi Pak Makroni ada sedikit gangguan di pendengarannya, jadi kita mungkin akan menggunakan matador ya. Iya. Silakan Cika, kamu aja nulis tuh. Saya nanya, kamu tulis. Ini benar. Iya. Oh iya, Oke. iya. Silakan. 243 tangan. Kenapa jadi ngotret? Nah, mungkin pertama kali. Apa tangannya? Oh kirain tangan Bapak. Oh, kalau ini disebut badut bukan? Atau karakter?
Oh iya, tulis. Ya suka dukanya aku pernah Om, ini disebut badut apa karakter? ya badut tapi karakter. Tapi masuknya klon bukan? Termasuk karakter karena dia nggak bisa ngomong. Cuma nari doang. Oh. Nari aja. Dan Om bilang suka dukanya kenapa? Suka dukanya ya kayak gini, aku tuh kalau menghibur sampai bisa nangis tuh. Menghibur orang yang tidak bisa dengar, menghibur yang tidak bisa bicara, dan menghibur yang nggak ngeliat. Om Badut kayak apa sih mukanya? Dipegang-pegang. Begitu aku sampai gini, wah, Badutnya anu bunting ya, anaknya mana? Kasihan aku yang bikin kasihan tuh anaknya yang nggak ngeliat. Oke, jadi Pak Makron ini mengalami gangguan pendengaran, tapi dia tetap mengamen sebagai mungkin karakter badut di pinggir jalan. Ini agak susah nih saya nanyanya nih. Jadi mungkin Sejak kapan? usia dulu, usianya berapa dan sejak Usia, kapan? umur. Umur 70 tahun, Om. Nah, 70 Umur tahun. 70 tahun. Jadi ini Saya ngebadut, sebelumnya ngebadut, saya dagang. Dagang. sebelum badut dagang. Dagang. Bapak cerita ya, cerita. Sebelumnya saya mengucap maaf, Ibu Bapak, karena saya pendengaran saya nggak begini. Jadi saya mau menceritakan hidup saya sebelumnya. Saya tukang dagang, sebetulnya dagang nasi. Dagang nasi. Terus kalau siang dagang mainan di sekolahan. Karena saya itu siang malam mencari nafkah. Karena hidup saya ini dulu masih ada orang bapak, ibu masih hidup. Jadi saya itu sekuat naga. Lama demi lama saya itu kena mata ngantuk, minum obat. Satu hari bisa sampai siang malam tuh 5 kali. Aduh, minum obat. Karena saya ngantuk. Oh, ngantuk. Obat yang tersebut bukan obat yang terlarang, bukan. Oh. Karena menjaga ngantuk. Oh, jaga. Bukan obat nyamuk ya? Atau berapa tahun atau berapa tahun. Tiba-tiba saya itu kuping aktif. Ini air keran kok nggak bunyi, nggak dengar. Ya. Pas penggorengan juga nggak dengar. Akhirnya kena orang-orang juga demikian. Kenapa orang tukang dagang bolot? Jadi lama-lama bangkrut. Orang-orang yang membeli enggan. Jadi udah pokoknya hidup saya ini dagang dulunya. Ibu bapak, karena sekarang saya ini karena keadaan begini. Enggak lama bapak saya meninggal. Kubur di Gembrong di situ. Saya dulu hidupnya di lapangan lai. Tiba-tiba kena setahun bisa pajak. Akhirnya saya kena keadaan hidup begini. Nggak bisa pajak, Bu. Ditindihi. Akhirnya sampai sekarang saya nggak tahu kuburan bapak di mana, hilang. Pasti nggak lama lagi ibu saya meninggal. Di kuburan kampung. Ya boro-boro buat menyukupin 40 hari atau 3 hari kubur aja disumbang-sumbang sama saudara-saudara pelanggan. Kenapa kalau lebih ini? Usah. Sebetulnya saya anak tunggal. Saya udah nikah udah 4 kali. Anak satu ada di sini di kebun nanas. Tapi saya tidak mengandalkan anak. Nah, udah lama demi lama karena saya ini hidup begini bagaimana? Terjun mulung, orang shock. Kalau nggak salah 5 tahun lebih. Saya ini capek, Om. Pas mantu jadi tukang monyet. Jadi saya monyetan. Ya alhamdulillah ditangkap 8 kali. Topeng monyet ya, maksudnya topeng monyet. Tapi saya karena jujur, nggak takut. Kenapa saya harus nafkah hidup saya ini. Terakhir ditampung di Pasuruan Kapal 2 Wetan, ditampung di situ. Saya nanya sama teman yang di dalam pantainya, saya bilang, Bapak udah berapa hari? Di sini saya udah 5 tahun, Pak. Kalau udah masuk sini katanya nggak boleh keluar. Saya bilang, naudzubillah, saya ini masih muda. Zaman bulan puasa orang-orang pada buka, Om. Pak, saya pengen beli rokok karena saya asem. Orang kagak ada satupun. Pas beli rokok 2 batang,
Ini kabur atau masuk, kabur ya, kabur saya. Alhamdulillah saya bisa lebaran di kampung, di luar. Karena sama sih, besok kan saya mayetan lagi. Nggak kapok mayetan di lama, karena saya ngerasanya begini. Orang sok lagi, 3 tahun ditanya orang sejak sok kapan? lagi. Orang sok lagi sekarang Sejak kapan? dari badut. Oh, Oh, Ini badut. sejak kapan, Pak? Alhamdulillah, jadi tukang badut setahun lebih, Pak. Tahun lebih. tahun lebih. Ini Latih. sewa. Ini sewa. Sewa. Nyewa sama motor, kalau sama motor 50. Sama Ini motor 50, heeh. motornya 20, tadi 70 satu 70. hari. Dapatnya berapa dapat? Dapatnya Kalau penghasilan kalau udah 100 gitu, kan sisa 30. Sisa 30 itu buat rokok atau apa, belum makan. nggak cukup. Nggak cukup. Tapi kalau ada penghasilan rezeki kita 10-20 tabungin buat kontrakan. Nah, kontrakan sebulan 500. Ini orang ngasihnya gimana? Dilempar, dikasih, yang ngambilnya gimana? Anu cara ngambil begitu buka tangannya keluar. Tangannya ini yang ini nggak bisa nerima. Jadi orang ngasih gitu. Begitu Kayaknya orang dari ngasih, sini deh, nah. soalnya aku pernah kasih gitu kan. Tangannya Jadi, keluar dari sini Oh, gitu. iya, Tangannya kan diem. Iya kan, Mbak ya? iya ya. Oke, jadi satu hari 30 Gimana, ribu Non? untuk. Nah, gimana? Oke, baik. Saya potong dulu. Om Mupri. Mungkin saya mulai Om Mupri. Ini gimana? Om Mupri sebagai seorang badut profesional dari lama. Ngelihat begini gimana, Om? Ya aku ngeliat sedih juga, ngeliat dia. Dia nyewa 750. Ongkosnya motor 20. Kadang seharian tuh dapat 100.000. Kan sisa 30 sehari. Untuk rokok, belum untuk makan, belum sewa untuk kontrakan. Gak cukup juga loh. Pasti gede badut. Ya itu makanya. Tapi bagaimana kalau melihat seperti ini bukan badut kan sebenarnya? Bukan termasuk Jawaban, anak. jawab Mas Nopri. Iya. Jawab. Bapaknya udah lihat prompter di situ ada tulisan Oke. berapa Iya. lama Bapak ngamen di pinggir jalan boleh Saya dijawab. jadi badut sudah 1 tahun lebih. Nah, ya karena saya ini hidup di jalan nyari belas kasihan orang-orang yang kasih saya. Tapi kesehatan saya alhamdulillah sehat badan. Bapak hidup sendiri. Sama anak satu. Ada anaknya Sendiri satu. ngontrak. Anaknya? Anak ada 1, cucu 3, tapi saya tidak mengandelin. Ya, sebab keadaannya Ketemu nggak sama anaknya? kritis Ketemu juga, nggak? anaknya Ketemu 3. nggak sama Jadi saya anaknya? hidup saya ini 1 bisa nabung untuk masa depan saya, sudah tua umur 7 tahun. Anaknya kerja apa? Anak kerja apa? Anaknya kerja, dia mantu saya kerja tukar batu, batu cincin. Nggak cukup juga. Jadi, Batu cincin, Bapak kerja buat Bapak sendiri. ya buat saya sendiri, tapi untuk nampung jiwa saya sudah 70 tahun. Untuk hari Namanya tua. orang udah tua, mungkin persiapan kain kafan buat beli liang kubur. Karena saya tidak mau merepotkan saudara. Banyak yang care, yang perhatian sama Bapak ya. Alhamdulillah. Bapak anaknya Kalau anak saya kadang kalau nggak punya duit datang. minta ke Bapak. Tapi kalau lagi ada ya saya juga tidak mengharapkan anak. Karena saya masih Ya. kuat. Iya. Ya, ada orang tua mengandalkan anak, oleh anak itu sama orang tua minta lah. Masih diminta Saya tega tidak mau amat ya. mengandalkan Oke, saya anak, potong. saya Saya- Iya, iya. cut dulu. Kalau Iya, Pak. maksud saya mau cuma bandingin aja. Kalau Om anak berapa, Om? Anak 4, laki 1, perempuan 3. Sekarang- Cucu 18. Cucu. Kerja anak apa, Om, sekarang, Om? Wah, sukses. 1 udah lulus D3. D3. Udah menikah. Satu. Sekarang ada di Pekanbaru, pindah satunya. keluarga. Yang kedua lulus IKIP, sekarang udah punya sekolahan. Punya sekolah sendiri. Oh, jadi kepala sekolah mulai dari PAUD, 0 kecil, 0 gede, bikin sekolah lagi, sekamar lagi. Sekarang udah jadi SMA. Yang satu. Yang nomor 3, yang nomor 3 yang nomor 1 lulus insinyur komputer. Insinyur komputer. Laki-laki. Yang kedua tadi D3, yang ketiga punya sekolah, yang keempat LP3I, sekarang event organizer. Sekarang event organizer. Terusin saya punya. Oke, nah ini bisa kita lihat ya bahwa badut atau pekerjaan mungkin sama ya, menghibur orang, lucu dan sebagainya. Tapi nasib. Iya, dan saya tahu bahwa Om Mupri ini sudah lama dan Om Mupri mengerjakannya secara profesional. Jadi
Jadi mungkin itu ya. Kalau ini kan Tapi saya Bapak- juga nampung anak-anak putus sekolah Oh loh. iya, saya tahu. Jadi nampung anak-anak putus sekolah juga. Kalau Bapak kan memang di situ karena terpaksa, tapi kalau Om Upri adalah pilihan Pilihan. profesional menjadi seorang badut, dan Om Upri ini Bagi-bagi banyak sekali ilmu. nampung anak-anak putus sekolah untuk diajarkan seni bijak. badut dan sebagainya. Saya break dulu. Setelah ini kita akan mengundang salah satu aktor yang katanya waktu kecilnya trauma pada badut. Trauma pada banyak tuh anak kecil tuh trauma pada badut itu banyak. Iya ya? Mudah-mudahan nanti dia kesini nggak sampai sini langsung pulang ya. Trauma pada badut tapi kita ngundang di acara badut gimana sih? Oke, setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam. Kemudian sering mimpi badut juga, dikejar-kejar badut, jadi benar-benar takut banget. Saya baru tahu loh ada orang mimpi dikejar-kejar badut.